Yang keempat, la'anallah, monggo, man tawalla ghaira mawali. Allah melaknat para pembantu-pembantu yang menjadi tuannya. Pembantu apa? Seneng karo dorone. Mulane dia pembantu aja sing ayu-ayu nggih. Nah sing ayu kok diincer karo dorone gitu. Pembantu jangan cantik-cantik, nggih. Hati-hati punya pembantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi qiraatil Qur'an wa bi syari'atin nabiyil karim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak dan ibu, adik-adik jamaah salat subuh, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri, merendahkan hati, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kita pagi ini masih hidup, itu tandanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah agar kita memperbaiki, meningkatkan amal soleh kita. Karena apa? Innamal a'malu bi husnil khatimah. Kita berkewajiban mempertahankan amal dengan husnul khatimah. Lah akhir hidup itu di mana akhirnya? Apa hari Senin, apa hari Rabu, apa hari Jumat? Akhir hidup yaitu ya ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ketika Israel datang, tamu datang di hadapan kita, itu akhir hidup. Di saat kita menghadapi Israel, tamu yang tidak diundang gitu. Lah kapan itu? Tidak ada yang tahu. Harinya, waktunya, tempatnya nggak ada yang tahu. Jadi husnul khotimah teng mriku niku. Lah kalau kita dicabut sud gitu, kita bisa mengucapkan Allah, bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu namanya husnul khotimah. Maka kita diwajibkan, diperintahkan untuk mempertahankan amal agar kita tuh akhirnya akhir yang husnul khotimah. Bagi yang sudah baik amalnya, berkewajiban untuk mempertahankan dan meningkatkan. Bagi yang belum baik, jangan putus asa. Kita diberi kesempatan untuk meningkatkan amal baik kita ini. Betul nggih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur pula ini kita sudah berada di bulan haji dan bulan haram. Gitu, okay. Ini jamaah haji sudah ada yang berangkat, sudah berangkat, kloter sudah berangkat sampai sana ya.
Insyaallah kita yang di sini mencari amal, beramal, mencari napa jenenge berbagai amal solehah ya yang sepadan dengan ibadah haji. Apa diantaranya? Nanti sehabis pengajian ini, taklim ini, jangan sampai tidak sholat syuruk, gitu. Terus kita dah punya kebiasaan habis tadabbur selesai diakhiri dengan sholat syuruk, hanya 2 rakaat, gitu. Ringan-ringan, nggak perlu berat-berat, ringan-ringan. Bacaannya enteng-enteng mawon. Itu nilainya sepadan dengan haji umroh sempurna. Masya Allah, jadi kita mudah-mudahan diberikan daya kekuatan dan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Langsung ayat 33. Monggo. Sama-sama sareng-sareng monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumul Lutin bin Nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lutin najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar walaqad andarahum batsatana fatamarau bin nudur walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adzabi wa nudur walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir fadhuqu adzabi wa nudur walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Kadzabat Uspodo dustaake, sudah mendustakan qaumul Lutin, kaume umate Nabi Lut alaihi salam bin Nudur, peringatan dari Allah lewat rasulnya, para rasul. Di sini rasul Nabi Lut alaihi salam. Inna sesungguhnya arsalna ya sudah mengutus sapa ingsun Allah ya sudah menghembuskan, sudah menyuruh alaihim kepada mereka kaumnya Nabi Lut alaihi salam hasiban napa niku angin badai topan hujan batu. Hasiban niki Allah menyuruh menghembuskan, meniupkan angin badai topan berupa hujan batu kepada siapa? Kaumnya Nabi Lut. Illa kecuali yang diselamatkan ala Lutin keluarganya Nabi Lut. Nabi Lut dan keluarganya najjaynahum ingsun Gusti Allah, kami Allah menyelamatkan keluarganya Nabi Lut alaihi salam bisahar
di waktu sahar, di waktu sahur, ujung malam menjelang subuh, sahur. Nikmatan monggo, sebagai nikmat monggo, min monggo, indina dari sisiku, nikmat dari Allah, lainnya diadab, tetapi keluarganya Nabi Lut diselamatkan, itu nikmat dari Allah. Kadzalika monggo, yang demikian itu najzi monggo, ingsun menyelamatkan, membalas, man monggo, kepada orang-orang syakar monggo, yang bersyukur. Dengerin, kita baca tafsirnya Ibnu Katsir. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala mukhbiran an qaumi lutin kaifa kadzabu rusulahum wa khalituhu wartaqibul makruha min isyani dzukura hiya al-fahisah allati lam yasbiquhum biha ahadin minal alamina wali hadza ahlakahumullahu halakan ummatan minal umam fa innahu ta'ala amara Jibril alaihi salam fahumila mata inihim hatta wasala biha ila ananis samai thumma qul biha alaihim wa ursilaha wa usfi'at bihijaratin min sijilin mahdudin walihada qala hahuna inna arsalna alaihim hasiban wa hiya al-hijarah. Atas penjelasan tafsirnya ngeten, Allah berfirman, Allah menjelaskan dengan mukhbiran, informasinya menghabarkan bahwa kaumnya Nabi Lut, umatnya Nabi Lut alaihissalam yang dikenal kaum Sodom. Kalau umatnya umatnya Nabi Nuh namanya kaum Rosib. Nah, umatnya Nabi Hud namanya kaum Ad. Nah, umatnya Nabi Soleh kaum Samud. Lah, umatnya Nabi Lot ini kaum Sodom. Terus menular kota sebelahnya Amurah, Gomorrah. Nah, orang-orang bahasa Latin Sodom Gomora, jejer kota niku, kota. Di mana itu? Yaitu di pinggir pinggir Laut Mati, perbatasan Yordan Palestina, menika Palestina menika. Ada Laut Mati, lautnya niku mati, ora berfungsi. Napa sih? Hewan-hewan, ikan-ikan nggak bisa hidup karena AC-nya sangat tinggi sampai 34%. Mereka, kaum Lot itu mendustakan kepada Rasulnya Nabi Lot, membangkang, mendustakan, bahkan memusuhi, wa khalifuhu, memeranginya, bahkan memusuhi niki, melanggar al-makruha, larangan-larangan Allah dari ayat-ayat Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Lut kepada Nabi Lut kepada kaum Sodom, Amurah, ngoten. Kemarin sudah kita ketahui Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihis salam. Bahkan lahirnya saja Nabi Lut sing ngopeni Nabi Ibrahim alaihis salam. Usianya 180 tahun. Kalau Nabi Ibrahim 200 tahun usianya. Nabi Ibrahim punya punya saudara laki-laki namanya Harun. Harun dia anak Nabi Lut itu. Dia dikejar-kejar oleh raja
Napa? Namrud waktu itu pindah Suriah, pindah Mesir, pindah Palestina. Nabi Ibrahim di Palestina. Lah Nabi Lot membersamai ngancani dakwah Nabi Ibrahim niku. Begitu Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Lot napa datang Yordan teng kaum Sodom niki. Mereka memusuhi, mereka memerangi, tidak mau taat kepada Nabi Lot alaihi salam. Nah, sehingga kaum Sodom ini kaumnya Nabi Lot apa? Ini sampai disebut apa? Kota al-mu'tafikat, kota maksiat tok. Kota maksiat. Tidak ada kemaksiatan di dunia ini melebihi kemaksiatannya kaumnya Nabi Lot. Kaumnya Nabi Lot niku dipun sebat yang menjuluki kaumnya Nabi Lot niku Al-Qur'an sedaya, Bu. Pertama, innahum kanu qaumusuin. Kota yang maksiat tok. Maksiat. Agama enggak berlaku, ya. Gitu. Dan kota itu karena kemaksiatan semua dihancurkan. Babar blas kecuali yang masih hidup siapa? Nabi Lot, okay. Lajeng napa niku? Anaknya, dua anaknya itu saja. Dua anak perempuannya. Istrinya bron katut diadab. Satu. Yang kedua, kota itu Allah memberikan nama Tajahalun. Ya, napa niku ayate? A innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nabail bal antum qaumun tajhalin. Allah menyebut kota Tajhalun, kota paling bodoh, jahil, ya, jahiliyah. Tajhalun bodoh doh, dungu pekak jahiliyah. Lajeng disebut juga kota al-mufsidun, kota penuh kerusakan, Bu umat. Kamu tuh kaum yang anaknya menggawe kerusakan saja, Bu. Itu qala rabbing surni alal qaumil mufsidun, Al-Ankabut 30. Kota yang gawe kerusakan, Pak, Bu. Sampai-sampai Rasul ketika menjelaskan niki hadis, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, monggo, Bu. Monggo. Ibni Abbas annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ibnu Abbas ngendikan, Kanjeng Nabi nate dawuh, Kanjeng Nabi pernah bersabda, la'anallahu maka man ghaira tahumal ardi. Ini ada 7 nih, ada 7. Pertama, Allah melaknat siapa saja yang merubah batas-batas bumi dan batas-batas negara. Apa maksudnya? Apa nih? Kebohongan. Jadi menebar kebohongan, dilaknat Allah. Ini persis umatnya Nabi Lot alaihi salam. Dusta tok isine niku. Goroh tok isine. Allah melaknat orang-orang yang menebar dusta, kebohongan, batas laut, batas iki dirubah. Iki zaman Nabi Lot. Yang kedua, la'anallah maka, Bu. La'anallah maka. Ini yang kedua sekarang. Itu yang pertama. Man maka dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang berkorban tidak untuk Allah. Loh, Bu. Berkorban harus hati-hati, tidak ke Allah loh, Bu. Berkorban itu harus semata-mata kepada Allah. Nanti ini kita mah korban, dan kita persiapan berkorban satu hewan untuk satu keluarga, patungan rapopo, digabung dari keji, orang rapopo. Atas nama Simbah, atas nama Mbah Kakung, Mbah Putri, sing men sedo, atas nama kita keluarga, gabung, nggak apa-apa. Korban semata-mata untuk Allah. Allah melaknat kalau korban tidak untuk Gusti Allah. Kita, Bu, harus kepada Allah semata-mata untuk Gusti Allah. Yang ketiga, la'anallah monggo. Man monggo
la'ana walidayhi. Ya Allah. Allah melaknat anak-anak sebagai anak melaknat orang tuanya, entah karena jengkelnya, kenapa kita mengumpat-umpat melaknat orang tuanya. Ibu, mungkin kalau orang jengkel karo orang tua kita ngumpat-ngumpat ngunak-ngunak ke melaknat atau Allah melaknat Bu. Allah melaknat anak-anak yang melaknat orang tuanya. Jangan sampai terjadi ya. Aduh, hampir ngantos niku. Itu yang ketiga. Yang keempat, la'anallah monggo man tawalla ghaira mawalih. Allah melaknat para pembantu-pembantu yang menjadi tuannya. Pembantu apa? Seneng karo ndoro nih, pembantu dadi ndoro. Nggih. Paham nggih? Mulane dia pembantu aja sing ayu-ayu nggih. Nah sing ayu kok diincer karo ndorone gitu. Pembantu jangan cantik-cantik, nggih. Hati-hati punya pembantu. Jangan sampai nyun sewu pembantu nggih anu karo ndorone. Di pembantu jangan yang cantik-cantik ya, sing elek sing ireng-ireng wae. Ini aja elek banget ya. Niku putune wedi nggih. Kemudian berikutnya pripun Bu? 5 nggih, 5. La'anallah monggo Bu. Man kammaha a'ma anis sabil. Allah melaknat orang-orang yang menggoda orang buta dijerumuskan jalannya. Allah melaknat ada orang buta malah disasarke. Justru Mas, Allah buta, maka kamu sekarang orang buta naik sepeda motor, ada orang buta, berhenti Mas, tuntun Mas, sabrangkan jalan. Aja malah disasarke. Sana. Allah melaknat orang-orang yang apa? Menyasarkan orang buta. Pinten lho? 5, 6. Sekarang berikutnya. La'anallah monggo Bu. Man waqa'a ala bahimah. Allah melaknat kepada orang yang menyetubui hewan. Tapi Bu, hati-hati ya, hati-hati. Oke. Ada Pak, ada. Yang terakhir monggo, 7 ya. La'anallah monggo. Man amala qaumi Lut. Tiga ngajari sini ping 3. La'anallah man amala qaumi Lut. La'anallah man amala qaumi Lut. La'anallah man amala qaumi Lut. Sampai 3 kali. Allah melaknat kepada orang-orang yang berperilaku seperti kelakuannya umatnya Nabi Lut. Napa niku? Sodom, LGBT, nggih. Homoseksual, nggih. Homoseksual, nak lanang seneng lanang jenenge gay. Nak wedok seneng wedok senenge lesbi, lesbi, gay, nggih. Nak seneng lanang ya seneng wedok, bisek. Niku lanang lesbi. Napa bojone wedok seneng wedok. G ku gay, lanang seneng lanang. Nak bi ya seneng lanang ya seneng seneng laki perempuan gitu ya niki. Bi. Sing T apa T-nya? Transgender nama niku. Operasi kelamin gitu nggih. Pernah ada contoh artis Dorce nggih nggih. Lah semoga diampuni dosanya ya Allah ya. Tuh Dorce tuh artis Dorce nggih. Sing itu suaranya bagus, solehah, pantai asuhan, tapi merubah niku itu dilaknat Allah. Semoga diampuni. Ini katanya waktu meninggalnya dimakamkan secara laki-laki nggih. Terus nggih. Katanya gitu.
Sama ikuti Dorjo itu waktu meninggalnya itu almarhum Dorjo berpesan kalau besok saya mati agar aku disuceni, dikafani cara perempuan. Tapi keluarganya mengikuti fatwa MUI dikembalikan asalnya. Oke, LGBT Bu. Niki laknat Allah Bu, 7 kata Nabi itu. Kembali ke tafsir tadi bahwa umatnya Nabi Lut alaihissalam itu melawan perbuatan larangan maksiat fahisah kotor disebut oleh Allah dengan julukan banyak sekali, okay? Banyak sekali tadi. Kaum kaum apa itu? Banyak sekali, ya. Lajeng kaum mufsidun, okay? Musrifun, dzalimun, tapi Al-Qur'an apa itu? Julukannya orang kaum sing paling maksiatnya tuh melebihi kaumnya Nabi Lut, segalanya ada, segalanya ada, perjudian ada, pemerkosaan ada, perampokan ada, laki-laki senang laki-laki ada, homoseks ada, komplit kelakuannya maksiat. Maka adabnya apa? Ini Allah mengatur nih, niki, nah niki. Fa'annahu ta'ala amara Jibril, Allah memerintahkan Jibril alaihissalam fahumila madainihim napa hatta wasala biha ila ananis samai napa Bu, bumi ini kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom Gomorrah, bumi Bu itu diangkat ila ananis sama sampai ke atas koyo-koyo meh sundul langit. Anak diangkat ke atas Bu, bumi itu diangkat terus oleh Allah Said Allah, okay. Nah, kemudian apa? Kemudian apa? Wakul biya di apa? Jatuhkan, dibalikkan ke bumi. Niki. Lalu wa'usbat fi syaratin min sijil, dan Allah masih ngerutuki memerintahkan batu-batu neraka nih niki min sijil bicaratin min sijil mamdudin. Jadi batu-batu neraka saya dikerutuki batu-batu neraka Bu. Di bumi diangkat oleh Allah ke atas sampai sudut langit. Terus apa? Dibuantingkan ke bumi, masih dikerutuki apa? Batu-batu neraka. No adabnya kaum Lot. Karena dulu kan di Palu itu kan ambles nggih. Terus nggih. Saya punya teman Pak Fadilah itu yang Lebak, hidup di sana. Masjidnya aman, rumahnya katut ambles. Pak Fadilah ini kalau besok mendengar itu testimoni nggih, pernah datang ke rumah. Aduh, ini kakak kelas saya. Deh, aku alhamdulillah masjidku aman. Ning omahku entek kabeh ambles apa hilang itu di Palu. Niku masih mending. Ambles niki mboten. Bumi kalau diangkat, diangkat Allah diangkat terus dibalikkan. Mulai sisa-sisa bekasnya kaum Lot itu sekarang ya berupa reruntuhan, nggak ada bentuknya. Nah sisanya bekasnya kaum Samud masih ada, yang namanya Higra itu Al-Ula itu. Ini untuk maksiat Bu, kota wisata sekarang Mas, di wisata ini sini maksiat kok. Kan ya bekas maksiat yang diparani, saya munculnya maksiat Bu. Jadi kota maksiat yang berikan itu Al-Higra, Al-Ula itu, di apa ya, ini maksiat itu. Terus, nak bekasnya kamu tuh nggak ada belas. Dihabisin oleh Allah, betul ya? Nah, kecuali yang diselamatkan siapa? Siniku dua anaknya dan Nabi Lot sendiri, itu yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya bisa di waktu subuh. Nah, ada lain yang panjang. Al-Quran menjelaskan dan kisah pun ketika itu 3 nabi. Nah, kesian nih. Kita bicara masalah waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wadzalika lailatun wurida alaiha al malaikatu Jibril wa Mikail wa Israfil fi surati As-Sadat. Nah nih dados ngeten Bu, kotane Nabi Lut itu waktu itu kan Nabi Ibrahim dikatok tamu tiga nggih, tamu tiga. Nabi Ibrahim kan pak cilik nggih, omnya nggih tok tamu itu namanya tamu malaikat. Siapa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil Bu, menjelma sebagai manusia. Awalnya Nabi Ibrahim mendapatkan tiga tamu yang tampan-tampan. Tamu itu siapa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, tapi menjelma sebagai manusia, anak muda yang tampan. Fi suratis sabab, dengan wajah pemuda yang tampan. Menjelma mertamu nyangguri Nabi Ibrahim, Assalamualaikum. Tiga tamu menghabarkan Ibrahim, kok insya Allah kowe bakal duwe anak, nggih. Allah akan memberi anak, nggih, namanya Nabi Ishak. Ngoten nggih. Istrinya usianya udah tua, usia 99 tahun. Sama istrinya Siti Sarah duwe anak. Al-Quran semuanya menjelaskan. Wah, itu pertama. Nabi Ibrahim apa Bu? Terus mencari sesuatu, cari onta, disembelih, disuguhkan, nyuguhi tamu. Ternyata tiga orang tamu itu gak mau makan, itu asalnya itu. Kenapa gak mau makan? Setelah dilihat kok tangannya kok tidak nyenggol kakinya. Nabi Ibrahim curiga, mau tanya tuh gemetar. Nah, tiga malaikat mengatakan, jangan takut, aku utusan Allah. Jibril, Mikail, Israfil. Aku datang ke rumahmu menghabarkan kowe arep duwe anak. Bojomu arep duwe anak sing jenenge nanti Ishak. Di samping itu aku diperintahkan untuk mengadab ke nggone kotanya Nabi Lut ponakanmu gitu. Aku diperintahkan Allah untuk mengadab ke kotanya Sodom, kota yang maksiatnya lo super maksiat lo gitu. Lah setelah sampai di sana bangsa Lut juga gitu oke. Nabi Lut untuk tamu bagus-bagus, wong telu cakep-cakep, tampan-tampan. Bojon istrinya yang menyebarkan si walihah itu ya, menyebarkan. Akhirnya bangsa kaum Lut datangi geruduk menyerbu rumahnya Nabi Lut. Pintu dikanting, didorong-dorong, didobrak gitu. Dobrak, ngerti nginjen ada tiga pemuda yang tampan. Gitu. Kan udah kelakuannya laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan gitu nggih. Nah niku. Napa mendobrak itu? Pengen ya jenenge ngerti wong bagus gitu. Orang tampan seperti itu. Didorong-dorong itu. Ketika itu maka malaikat marah, maka muncul ini waja'ahu qaumuhu yuhra'una, umate yuhra'una Bu, saling berdesakan berdesakane kaya apa? Agresif napa? Ngerti wong bagus niku bener rek. Nak panganan gas-gasan nak panganan. Niku yuhra'una niku. Nak panganan gas-gasan betul. Ini pengen menyerbu niku. Wa min qablu ya'malun sadurunge perbuatan ada perbuatan homoseks, kelakuannya seperti itu, kelakuannya Masya Allah. Qala ya qaumi haula'i banati. Hei wa umatku, kilo anakku wedok iki pen wae. Pen. Kuwi lho hunna adhar, luwih suci untuk lakum bagi kamu semuanya, lebih bersih suci. Ya pen. Fattakullah taubata Allah takwa Allah gitu. Wala tuhzuni baca mirang-mirang aku to yo gitu. Fi tamu-tamuku alaysa minkum rajulun rasyid. Kowe mbak nganggo iki sithik lho. Iki enakmu ning ndi gitu. Ini di mana lho gitu.
Terus jabe, lalu laqad alimta, Lot, kowe wis ngerti to? Malana fi bar aku moh karo anakmu. Moh. Wa innaka la ta'lamu mayut. Aku wis ngerti to, apa sing tak goleki. Iso bayangke, omahe Kanjeng Nabi digeruduk wong lanang-lanang sak kota, didorong-dorong pintunya seperti itu, gitu. Dikunci dorong, akhirnya apa? Datalah malaikat Jibril, 3 malaikat apa? Menampar mereka, dibutakan matanya nih, Bu. Nih, walaqad rawaduhu, mereka memujuk-ujuk mendorong-dorong tamunya, fatawasna, maka dibutakan ayunahum, mata mereka dibutakan, fadhuqu adabi wadudur, rasakno adabe Gusti Allah atas peringatan-peringatan Rasul yang sabar berikan. Rasakno saiki dibutakan, Bu. Orang ngerti yang bagus-bagus tuh. Ning hari berikutnya melek lagi. Nggih, marani Nabi, datangi rumahnya Nabi Lot. Maka muncul ayat niki, sing ayat niki. Walaqad, mangga Bu. Sabbahahum bukrotan adabun mustaqir. Lah niki dah wis dibutakan, ora kapok isih masih apa? Masih mendatangi lagi ke tempat Lot. Ya udah, sob di waktu paginya dikirim tadi di lembayang di bumi diangkat penuh angin lesus bebatuan ya, dengan adab yang kekal. Adabnya itu kekal sampai adabnya itu akan menjadi peringatan kekal sampai akhir zaman. Adabnya kaum Nabi Lot alaihissalam, kaum Sodom. Fadhuqu, maka rasakanlah adabku dari Allah ingsun wanudur, dan ini menjadi peringatan niki. Maka terakhir untuk kita, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fal mudzakir, dan sungguh Allah memudahkan Al-Qur'an untuk menjadi peringatan pelajaran kepada siapapun yang ingin mengambil pelajaran. Jadi kita dengan mempelajari ini, Bu, dengan tadabur ngaos niko, pagi ini mengaji ayat 33 sampai ayat 40, kita dapat pelajaran banyak, Bu. Dari zaman Nabi Nuh sematu kan menentang Nabi. Nabi Hud ditentang, Nabi Nuh ditentang, Nabi Soleh tentang. Ini semuanya tidak taat karo Nabi. Mboten derek sunnah Kanjeng Nabi, tidak itiba'u sunnah, mboten derek sunnahe Kanjeng Nabi, mboten derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adab ini tidak boleh terjadi generasi kita. Lah kita melihat Indonesia ada sering. Indonesia ada nggak Indonesia? Manten, Bu. Indonesia niku Februari 2025 Polda Metro Jakarta niku grebek pesta seks homo teng hotel napa niku Rasma Said Jakarta Selatan niku nggih grebek teng mriku niku. Lajeng sekarang diteliti Badan Statistik Indonesia ada 3% dari penduduk Indonesia niku pira? Kira-kira 7 juta 10 juta niku kaumnya kaum homoseks, wedok seneng wedok, laki seneng laki. Nak dulu sing marai homoseks itu setan menjelma pencuri nggih. Ada setan yang menjelma manusia, anak yang bagus, anak itu mencuri, lantas ditangkap, dibawa pos keamanan. Bosok bengi bocah ki apa? Napa? Grayangi napa? Gerayangi apa jenenge? Polisi apa keamanan digerayangi, Bu. Bagus, terjadi perbuatan Sodom, perbuatan laki-laki homoseksual terjadi. Awalnya itu, Bu. Jadi memang awalnya tuh kalau setan masuk segalanya indah, Bu. Wis nek setan lebu indah, Bu. Kalau setan masuk indah. Ini kaum Sodom seperti itu. Nah, sekarang homoseks masuk neng nggon HP, gitu nggih. Ah niki Mas. Masuk nggon HP sakniki. Setane teng HP. Kowe.
Niki homoseks mlebu nggon HP, wedok seneng wedok, lanang seneng lanang. Gitu nggih. Pak Menko Polhukam Mahfud MD pada tanggal 18 Mei 2022, okay, niku pernah mengusulkan pasal pidana bagi pelaku LGBT, okay, Bu, kon godhok RUU KUHP, terus rancangan undang-undang kitab hukum apa pidana. Nah ini baru Pak Mahfud terus lengser ya, nggih. Lah sampai sekarang itu dereng digodhog. Dados nggen kitab undang-undang hukum pidana iku kudune ana pasal nggih sing melarang LGBT. Malah Bupati putih niku enten Garut. Kuwi Garut Mas ya? Garut kamu? Garut, Mas Rizky Garut kamu? Cianjur. Pak Bupati Garut niku, Pak Bupati Garut, Pak Selamat niku sudah bisa membuat Perbup Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2023 kemarin, larangan atau anti LGBT. Semoga Salatiga Pak Wali Kota tolong ya, Pak Wali Kota ya, bikin perwali tentang larangan anti LGBT. Kita pakai lanang laki seneng laki-laki, perempuan seneng perempuan. Itu mungkin HP Bu, niru-niru HP Bu. Ngerti tadi Bu? Mas, saya HP-mu diganti Morotal HP Mas. Morotal tak isine, Mas ya, Morotal tak isine, ya, atau bal-balan. Sepak bola atau itu yang olahraga itu ya. Dan Bapak Ibu hati-hati sekarang kalau ada istilah simbol-simbol judulnya pelangi Bu, ada kelompok gaya Nusantara pelangi, kelompok apa pelangi itu simbol G Bu, simbol LGBT Bu, pelangi, okay? Pelangi ada abang, merah, kuning, hijau, okay? Itu komunitas kelompok anak-anak homoseks LGBT. Pas ada gitu ya, nyanti dong punya anak, nyanti le, Pak, badhe mau kumpul-kumpul ketemu teman di mana? Di kelompok pelangi. Nah, ada pelanginya, hati-hati, okay? Apa namanya? Kelompok ini pelangi, ya hati-hati Bu. Nama pelangi itu simbol kelompok komunitas perkumpulan pelangi Indonesia gaya Nusantara pelangi. Kalau di Juni ini bulan Mei ya, ini Mei ya. Lah Juni ini ada pesta ulang tahun dunia, namanya apa? Pride Month. Jadi bulan Juni bulan apa jadi ulang tahun apa Bu? LGBT internasional, namanya Pride Month Bu. Semoga kita anak cucu kita tuh, Mas, tugasmu Mas ya, tugas kamu Mas, itu Genzi ya, tugas kamu ya, kita doakan ngaji seperti tugas kamu ya, seusia kamu yang diincar seusia kamu itu. Kata Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ayat 33 sampai ayat 40 rampung ya, selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.